Oke, selamat pagi menjelang siang ya. Mohon maaf, eh, saya tidak bisa memberikan perkuliahan secara langsung karena ini ada beberapa. Kebetulan saya ke besok Kamis sebagai panitia acara ke Bali, jadi ini belum bisa ke UPN. Mohon dimaafkan semuanya. Oke, untuk melanjutkan materi kita minggu kemarin, untuk minggu ini kita mempelajari ya kaidah pemakaian huruf kapital miring, eh, kaidah huruf kapital miring tebal dan penulisan kata, singkatan dan akronim. Nih, ini untuk judulnya. Yang pertama kita akan membahas huruf miring. Apa sih huruf miring itu? Huruf miring itu huruf yang dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Jadi ketika kita mengutip, misalnya menurut Sarwiji Suwandi dalam bukunya yang berjudul Penelitian Kualitatif. Jadi yang berjudul penelitian kualitatifnya itu dicetak miring. Ya, ini contoh. Misalnya dalam kalimatnya gini, saya sudah membaca buku Salah Asuhan ya. Karena ini judul novel, maka ditulis dengan cetak miring. Sama yang ini juga nama majalah, majalah Bujangga Baru, berita itu muncul dalam surat kabar, ini juga nama surat kabarnya. Terus ini dalam daftar pustaka, pusat bahasa yang menulisnya tahun, judul bukunya itu Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini dicetak miring. Edisi keempat, cetakan kedua Jakarta Gramedia Pustaka Utama. Ini Jakarta, titik dua, ini penerbitnya. Kota, titik dua, penerbit. Ini dalam huruf miring. Huruf penting pertama. Yang selanjutnya huruf miring juga dipakai untuk menegaskan atau menghususkan huruf bagian kata atau kelompok kata dalam suatu kalimat. Jadi gini, contohnya huruf terakhir kata abad adalah D. Jadi di sini saya lebih menekankan, menegaskan pada huruf D-nya. Huruf terakhir kata abad. Ya, ini oleh karena itu huruf D-nya saya cetak miring karena saya ingin menegaskan yang D gitu. Nah, terus kalimat yang kedua, dia tidak diantar tetapi mengantar. Nah, ini penegasan. Penegasannya mengantar. Terus ketiga juga dalam bab ini tidak dibahas tuh makanya tanda baca sama ini tanda bacanya juga itu penegasan. Terus buatlah kalimat dengan menggunakan ungkapan lepas tangan. Lepas tangan itu istilah ya, istilah. Jadi lepas tangan itu tidak bertanggung jawab. Nah, ini tidak tanggung jawab. Apa sih? Lepas tangan tuh ya free gitu ya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Jadi ketika besok kalian membuat sebuah karya ilmiah, baik itu sertifikasi, skripsi, tesis, nanti kalau S2, disertasi S3 nanti, atau karya ilmiah lainnya, apabila kalian apa namanya mengutip terus ada bahasa asingnya, maka bahasa asingnya itu atau bahasa daerahnya itu menggunakan cetak miring. Contoh ini upacara PUCJ atau tepung tawar ini bahasa daerah ya, menarik perhatian. Oleh karena itu PUCJ-nya ini dicetak miring. Terus nama istilah buah manggis, Garcinia mangustana ini juga istilah asing, maka dicetak miring. Sultan Saung bermakna pandangan dunia ini. Jadi ini juga sama ungkapan bahasa asing, ungkapan Bhinneka Tunggal Ika juga sama ini bahasa asing juga. Nah, terus bagaimana huruf miring itu tidak digunakan pada apa? Nah ini kecuali yang nomor tiga ya, kecuali yang nomor tiga ini saya salah ketik. Yang nomor satu, jadi huruf miring tidak digunakan bagi dua nih, ada dua. Yang pertama nama diri seperti nama orang, lembaga, organisasi dalam bahasa asing atau bahasa daerah tidak ditulis dengan huruf miring. Jadi misalnya gini, ada nama asing ya, contohnya John John apa ya, John Cena, John Cena.
Itu kan kayak nama asing ya. Oleh karena itu namanya tidak usah ditulis dengan cetak miring. Sama juga lembaga seperti ASEAN. ASEAN kan singkatan dari asosiasi apa ya? Saya lupa. Asosiasi S-nya apa itu singkatan WTO juga sama, WHO juga sama. Itu karena itu sebuah lembaga walaupun menggunakan bahasa asing itu tidak dicetak miring. Baik juga sama dengan bahasa daerah. Bahasa daerah juga kalau itu misalnya sebuah nama atau lembaga dengan dengan nama lembaga bahasa daerah itu tidak usah dicetak miring. Contohnya Udin. Udin kan Sunda banget ya. Udin. Terus Udinnya itu dicetak miring itu tidak usah. Itu yang pertama itu. Terus yang kedua, dalam naskah tulis tangan atau musintik kan nggak mungkin menggunakan cetak miring. Oleh karena itu, jika tidak menggunakan komputer, tulis tangan atau dengan mesin tik, ini cukup dengan diberi garis bawah, underline. Jadi dalam satu katanya itu menggunakan underline. Contohnya upacara PUCJU, PUCJU-nya dikasih garis bawah, underline. Ini contoh dari huruf apa? Dari huruf miring. Ini yang ketiga ini salah saya salah mencantumkan di sini. Terus selanjutnya yang kedua huruf tebal. Huruf tebal itu digunakan untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah dicetak miring. Jadi sudah dicetak miring terus diberikan huruf tebal juga. Tapi kebanyakan masyarakat itu tidak tahu. Mengapa tidak tahu? Mungkin mereka tuh beranggapan dengan cetak miring aja udah cukup. Tapi menurut bahasa Indonesia itu sesuatu yang sudah dicetak miring juga diberikan di bold, ditebalkan gitu ya. Kontrol B. Contoh ini, misalnya huruf DH seperti pada kata Ramadan, DH-nya ya ini saya DH-nya yang dipertegas. DH-nya saya cetak miring, terus saya beri kasih huruf tebal. Tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Nah, terus kata et dalam ungkapan ora et labora ini juga sama etnya yang saya cetak miring dan apa walaupun semuanya ini ora et labora ini semuanya saya cetak miring ya. Etnya ini ya ini juga sama Ramadan juga saya cetak miring karena ini bahasa asing ya. Ora et labora etnya ini saya cetak tebal. Saya khususkan. Selanjutnya, huruf tebal juga dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul, judul buku, bab, dan subbab. Jadi sebuah apa judul buku, bab, dan subbab itu dicetak tebal. Contoh ini judulnya misalnya apa sih? Geologi dasar. Berarti bukunya itu buku geologi dasarnya itu dicetak tebal. Terus nanti subbab-subbabnya dicetak tebal. Ini contoh dalam skripsi ya, dalam skripsi maupun artikel jurnal. Ya, contoh ini misalnya bab satu pendahuluan, terus satu 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 atau A terserah ya itu tergantung instansi. Latar belakang masalah, latar belakang masalahnya ini saya cetak tebal. Rumusan masalah karena ini merupakan subjudul. Nah, huruf tebal tidak dipakai untuk menegaskan atau menghususkan huruf, bagian kata, kata atau kelompok kata dalam kalimat. Dalam kalimat loh, bukan dalam kata. Sorry, 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 sorry. Oh ini. Nah ini huruf tebal tidak, maaf, huruf tebal tidak dipakai untuk menegaskan atau menghususkan huruf bagian kata, kata atau kelompok kata dalam kalimat. Jadi dikhususkan, dikhususkan ini untuk kata ini. Nanti contohnya ada. Nah, selanjutnya ini selain huruf tebal, tidak yang ketiga ada huruf kapital. Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Jadi intinya itu ya pengertian pengertian dalam suatu kalimat itu diawali huruf kapital, diakhiri tanda baca titik ya. Ini ini contohnya misalnya apa maksudnya? A-nya ini saya cetak tebal. Saya cetak tebal. Saya beri huruf kapital. Mengapa saya miringkan? Karena di sini saya menegaskan, menegaskan dan saya juga bold itu. A, tapi dalam penulisan biasanya nggak usah dicetak miring maupun cetak tebal, biasa aja. Karena ini saya memberikan contoh untuk menegaskan apa ini huruf dalam
awal kalimat. Apa maksudnya? Dia membaca buku dan selanjutnya ini. Ini huruf kapital. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama orang termasuk julukan. Contohnya nih, Amir Hamzah. Amir Hamzah ini ya merupakan nama orang, jadi ditulis huruf kapital. Terus Dewi Sartika juga sama huruf kapital. Nah, terus huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran. Maksudnya gimana? Ini mujair itu kan nama orang. Mujair itu orang yang menemukan ikan mujair. Jadi makanya disebutnya ikan mujair. Eh, Walaupun itu nama mujair itu nama orang, tadi nggak usah ditulis huruf kapital karena ini bukan menandakan orangnya, tapi merupakan suatu satuan jenis, nama jenis, satuan ukuran atau nama jenis. Ini contohnya mesin diesel, diesel ini nama orang yang menemukan mesin diesel, 5 ampere, ampere juga sama, volt juga sama. Ini dalam huruf kapital. Terus huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari atau seperti bin, binti, boru, van, dan huruf pertama kata tugas. Jadi bin, binti, van, dari, dan apa ya, dan sebagainya. Anak dari punya. Itu tidak ditulis huruf kapital. Binnya ya B-nya kecil, binti, dan sebagainya. Nah, ini ada penjelasan. Bentar. Contoh ya, kemarin ini saya sudah tidak berlaku, ini 2015 sudah tidak berlaku, saya hapus saja. Contoh, jika ini ya, ada kemarin ada pertanyaan dari kelas jurusan lain, Pak, kalau misalnya kita akan menuliskan gini, Pak, gini ya, contoh kalimatnya, di mana Mas Agus berada? Contoh ini ya, contoh. Karena masnya ini diikuti nama orangnya, maka M-nya kecil. Masnya, M-nya kecil. Jika eh, misalnya kalau kalimatnya kayak gini, di mana Mas? Jika tidak diikuti nama orangnya, maka M-nya kapital. Jadi gini, sesuatu yang diikuti nama orangnya, nama jenisnya, itu diberikan huruf kapital. Jadi contoh itu apa kata-kata julukan ya. Ini khusus kata-kata julukan. Contoh kata julukannya bapak, ibu, kakek, nenek, mas, mbak, om, tante dan sebagainya, adik dan sebagainya itu ya. Itu contoh kata julukan. Nanti ada lagi kita akan menemui di slide berikutnya. Saya lanjut dulu. Ini contoh ya, di mana Mas? Karena tidak diikuti nama orangnya maka M-nya kapital. Jika diikuti nama orang maka M-nya kecil. Di mana Mas Agus? Nah, itu. Selanjutnya, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Nah, ini saya tegaskan ya. Petikan langsung itu intinya apa? Kalimat langsung itu cirinya ada tanda kutip. Contoh ini, adik bertanya, kapan kita pulang? Nah, setelah tanda kutip ini, tidak ada spasi, langsung huruf kapital. Adiknya bertanya, kapan kita pulang? K-nya kapital. Orang itu menasihat anaknya, berhati-hatilah. Nah, B-nya kapital. Setelah tanda kutip, ini wajib huruf kapital. Dan yang terakhir ini, saya banyak-banyak menemui dari kuis-kuis kemarin, tanda baca titik, tanda seru, tanda tanya, koma, itu ditempatkan sebelum tanda kutip terakhir. Jadi contohnya seperti ini, tanda tanya dulu, baru tanda kutip, koma dulu, maaf, ya, tanda seru dulu, baru tanda kutip, terus koma dulu baru tanda kutip, titik dulu baru tanda kutip. Ini contoh-contoh yang benar ya. Jadi kalau misalnya tanda kutip titik, tanda kutip tanda tanya, tanda kutip tanda seru, tanda kutip koma itu salah. Jadi yang benar tanda baca dulu, tanda baca titik, tanda seru, tanda tanya, koma baru tanda kutip. Itu. Nah, ini huruf kapital pada awal kalimat dalam petikan langsung.
Nah, terus huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan. Jadi Islam dan sebagainya ini merupakan nama agama, kitab suci, Tuhan juga ini dituliskan dalam huruf kapital. Apakah harus dicetak miring? Tidak. Ini saya menegaskan ya. Saya menegaskan dan saya kasih huruf miring dan huruf tebal. Nanti kalian dalam prakteknya nggak usah dimiringin, nggak usah ditebalin. Terus ini juga sama, Allah akan menunjukkan jalan kepada hambanya. Nyanya di sini, karena nyanya di sini merujuk pada Allah, maka nyanya ini menggunakan huruf kapital. N-nya ini, N-nya menggunakan huruf kapital. Sama juga hambamu, mu juga ini M-nya kapital karena merujuk pada Tuhan. Tuh. Selanjutnya, apa left ya? Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama jabatan, pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Beda dengan nama julukan. Maaf, kata julukan tadi. Kalau kata julukan, jika diikuti nama orang, kata julukannya kecil. Tapi kalau tidak diikuti nama orangnya, kata julukannya besar. Beda dengan ini. Kalau ini karena ini nama jabatan atau nama apa ya, nama jabatan atau pangkat, maka kapital semua. Contoh ini, Wakil Presiden Adam Malik. Ya ini, W-nya kapital, P-nya kapital, karena diikuti namanya menjadi huruf kapital. Wakil Presiden. Tapi Pak, kalau tidak diikuti nama orang bagaimana? Wakil Presidennya kecil. Beda kebalikannya dengan kata julukan tadi ya. Kalau kata julukan diikuti nama orang kecil, kalau tidak diikuti nama orang ya besar. Beda dengan nama jabatan atau pangkat. Kalau tidak diikuti nama orang kecil, kalau diikuti nama orangnya besar. Itu seperti itu. Ini contohnya. Terus huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Sama ini bangsa Indonesia, B-nya kecil, Indonesianya kapital. Karena ini apa diikuti apa nama negaranya ya, nama negaranya. Suku Dani karena diikuti nama itu tentunya menjadi besar. Nah, ini huruf kapital tidak dipakai oleh nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan, tidak ditulis dengan huruf awal kapital. Contohnya apa? Pengindonesiaan kata asing. Pengindonesiaan. Walaupun Indonesia itu nama negara, tapi di sini bukan merupakan Indonesia yang berdiri sendiri, tapi ini merupakan kata turunan. Pengindonesiaan, ke Inggris-Inggrisan, ke Jawa-Jawaan. Jadi intinya gini, simpelnya ya, simpelnya. Jika nama negara atau nama daerah tersebut diikuti imbuhan, maka nama negara atau nama daerahnya itu kecil. Simpelnya gitu, supaya kalian tidak pusing. Kayak gimana sih tata turunan imbuhan dan akhiran ya ke Inggris-Inggrisan karena ini mendapatkan imbuhan ke an, imbuhan dan akhiran ke an, maka Inggrisnya kecil. Kejawaan ini juga sama ke an. Pengindonesiaan ini juga apa imbuhan dan akhiran pean itu. Ini huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Sama. Nama tahun, nama bulan, nama hari ini menggunakan huruf kapital. Ini udah biasa ya kalian dengan. Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Peristiwa sejarah bagaimana? Nah, ini contoh konferensi Asia Afrika, Perang Dunia II, proklamasi. Ini kan merupakan peristiwa-peristiwa sejarah. Kecuali peristiwa sejarah tersebut tidak dipakai sebagai nama, tidak ditulis dengan huruf kapital. Maksudnya gimana? Ini sama dengan tadi yang sebelumnya ya, yang sebelumnya tadi Eh, ini, yang ini dipakai nama bangsa, suku bahasa ini. Kalau yang ini juga sama. Jika mendapatkan imbuhan dan akhiran, maka peristiwa sejarahnya kecil. Ya, mohon diingat. Ini contoh dari huruf kapital yang saya.
Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama nama geografi, Jakarta Timur dan sebagainya ini sudah apa ya, sudah familiar oleh kalian. Huruf pertama nama geografi yang bukan nama diri tidak ditulis dan huruf kapital. Contohnya apa? Berlayar ke Teluk. Karena ini tidak diikuti nama teluknya, maka teluknya kecil, T-nya kecil. Sama juga ini, menyeberangi selat. Selat apa? Selatnya, nama selatnya tidak dicantumkan, maka selatnya kecil. Sama juga berenang di danau, karena tidak disebutkan nama danaunya, maka danaunya kecil. Ini contoh dari huruf pertama dalam kapital. Huruf pertama nama diri geografi juga tidak ditulis dengan huruf kapital. Contohnya apa? Jeruk Bali. Walaupun Bali itu nama suatu daerah, karena digunakan dalam nama satuan, satuan buah-buahan ini ya, jeruk Bali, maka Balinya kecil. Kacang Bogor, nangka Belanda, petai Cina. Ini kan nama-nama daerah dan nama-nama negara. Walaupun itu nama negara atau nama daerah, karena dijadikan nama suatu jenis, maka hurufnya kecil. Ini nama yang disertai nama geografi dan merupakan nama jenis dapat dikontraskan atau disediakan dengan nama jenis lain dalam kelompoknya. Ini juga sama ya, apa disejajarkan gula Jawa, gula pasir, gula tebu, gula aren dan gula anggur. Ini dari terus selanjutnya huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata termasuk bentuk ulang. Ya, ini kata ulang juga ini dalam selanjutnya menggunakan huruf kapital kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk. Ini tidak menggunakan huruf kapital. Jadi biasanya kalau kayak gini ya, ini kalian menjumpainya ketika penulisan judul. Dalam judul ya, untuk kata di, ke, dari, dan, yang, dan untuk itu tidak menggunakan huruf kapital. Contoh, Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Indonesia. Ini kan tidak menggunakan kata-kata yang di sini, di, ke, dari, dan. Jika menggunakan di, ke, dari, dan, maka di, ke, dari, dan yang untuknya ini hurufnya kecil. Seperti itu. Ini untuk huruf kapital. Terus huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Nah, ini juga sama. Sarjana hukum, terus nanti kalian misalnya sarjana sains ya. Sarjana sains apa sarjana teknik saya nggak tahu. Nah, itu juga sama menggunakan huruf kapital di awal. SH, SKM, sarjana kesehatan masyarakat, SS, dan sebagainya ini. Huruf kapital juga sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, paman, dan ini yang saya jelaskan tadi, mas, mbak, ini kata julukan. Ya, tidak usah saya ulang lagi. Ini penulisan kata awal. Ini penulis kita masuk melanjutnya. Ini kata dasar. Maksudnya kata dasar itu apa? Kata yang apa? Tidak mendapatkan awalan dan akhiran. Imbuhan, Mak. Imbuhan dan akhiran ya. Contoh ini, imbuhan sisipan gabungan awalan dan akhiran. Contohnya berjalan, karena ini jalannya ini menggunakan huruf apa awalan apa imbuhan tulisannya sejajar, berkelanjutan tidak ada spasi. Maksudnya itu imbuhan unsur asing ini bisa ya ini sudah jelas sih, silakan kalian baca kembali ya. Kata ulang ini reduplikasi ini banyak saya baru menerima chat tadi dari Mas siapa. Sama tidak ada sama itu menggunakan strip ya, strip kayak gini tanda hubung, sama strip sama, bukan sama spasi sama ini. Terus bagaimana dalam penulisannya? Contohnya gini, sama-sama. Oh ini udah tidak nih. Ini misalnya ini, ia menyajikan makalah dengan judul penerapan asas-asas hukum perdata. Ini A yang kedua, ini hurufnya kecil. Asas yang pertama, ini hurufnya kapital. Yang pertama kapital, yang kedua kecil. Ya, mau diperhatikan. Ini biasanya asas, asas, asas. A yang pertama kapital, A yang kedua juga kapital.
Ini intinya satu kata ya, satu kata. Tapi karena reduplikasi diulangi, maka kayaknya ada dua kata. Tapi aslinya satu kata gitu. Terus gabungan kata, ini gabungan kata juga apa stripnya tanda hubungnya rada panjang. Beda lagi dengan tanda hubung tadi. Tanda hubung tadi stripnya pendek. Kalau ini rada panjang. Contohnya gimana? Ini biasanya digunakan dalam apa ya kalimat majemuk, tapi jarang ditemui oleh kalian. Tapi contohnya gini ya, anak nih, anak terus tanda strip panjang, istri pejabat. Maksudnya apa? Anak dan istri dari pejabat. Terus anak istri strip pejabat berarti anak dari istri pejabat. Maksudnya itu ibu strip bapak kami. Ini stripnya rada panjang, ibu dan bapak kami dan seterusnya ini. Ini contoh dari gabungan kata. Ini juga sama ya. Gabungan kata ini untuk imbuhan dan akhiran. Pemenggalan kata ini sudah kalian lazim ya waktu SD. Ini pemenggalan kata itu biasanya dipenggal berdasarkan suku katanya. Misalnya ini, buah, B, bu, strip A, ma, strip in. Ini pelajaran SD dulu sih. Saya untuk apa ya, merefleksi kembali. Mungkin kalian lupa gitu ya. Jadi pemenggalan di sini ya, pemenggalan ini gunanya ketika kalian menulis. Menulis dengan tangan ya, menulis dengan tangan. Biasanya kalau udah mepet terakhir, nggak usah dipaksain menggunakan dipenggal aja strip terus dilanjutkan yang bawah dan pemenggalannya itu berdasarkan suku kata seperti itu. Ini sama pemenggalan kata juga, ini pemenggalan kata juga sama. Nah, ini yang terakhir singkatan dan akronim ya. Singkatan itu beda ya, ada singkatan ada akronim. Ini kemarin rada menarik juga ya didiskusikan di kelas lain ya. Kalau singkatan itu menyingkat kata, ya, singkatan itu menyingkat kata. Sedangkan akronim itu menyingkat dalam satu frase atau klausa. Contohnya gini ya, Susilo Bambang Yudhoyono. Biasanya kan diakronimkan menjadi SBY. Intinya gitu. Eh, Akronim itu untuk menyingkat dari beberapa kata. Sedangkan singkatan itu menyingkat dari satu kata. Bedanya itu. Ya. Contoh ini, SBY, Susilo Bambang Yudhoyono. Berarti itu masuknya ke akronim, bukan singkatan. Kalau beda lagi, Joko Widodo. Joko Widodo. Joko Widodo. Berarti ada dua kata kan? Disingkat menjadi Jokowi. Itu bukan singkatan, tapi diakronimkan menjadi Jokowi. Tapi orang Indonesia taunya itu singkatan. Tapi kalau singkatan itu contohnya gini ya, yang menjadi YG. Terus apa lagi ya? Ya, banyak lah singkatan-singkatan dari satu kata menjadi disingkat menjadi sebuah kayak lambang deh kayak gitu. Dengan jadi DGN atau DG dan sebagainya. Nah ini, oh ini ada kuis ya. Kuisnya sebenarnya ini saya dikte ya. Kuisnya saya dikte. Tapi untuk kuisnya insya Allah saya berikan pas pertemuan yang akan datang. Pertemuan minggu depan, oke? Gitu saja pertemuan hari ini. Mohon maaf atas saya tidak bisa masuknya, saya memberikan via tutorial di YouTube. Silahkan jangan lupa untuk presensi, silahkan subscribe dan komen. Komen cukup komen nama dan jurusan. Nama kelas jurusan. Oke, nama kelas jurusan. Oke, begitu saja untuk pertemuan hari ini tutorialnya. Selamat siang, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.